Oke, hari ini kita belajar tentang perbandingan. Jadi perbandingan itu ada dua. Yang pertama ada perbandingan yang senilai, ada perbandingan yang tidak senilai. Langsung ke contoh soal aja. Nah, yang senilai itu gimana? Yang senilai itu contohnya misalnya 2x. Ini kan 2 per x sama dengan 4 per 8. Kita kali silang. Nah, 2 kita kali dengan 8. X kita kali dengan 4. 2 dikali 8, X dikali 4, 4X nih. Nah, 2 kali 8 kan 16. 4 kali X, 4X. Terus kita balik nih, 4X-nya kita bawa sini, 16-nya kita bawa sini. Kalau nggak balik nggak apa-apa juga. Ini opsional aja. Nah, kita kan butuh X-nya. Gimana sih cara cari X-nya? Cara cari X-nya 16, nanti kita per dengan 4. Ini 4 ini kita bawa ke bawah. Jadi 16 per 4. 16 bagi 4 berapa? Hasilnya 4. Nah, ini contoh yang senilai. Kalau contoh yang tidak senilai, contohnya gini, kita pakai soal yang sama ya. Masih 2 per X, 4 per 8. Nah, kalau yang tidak senilai, hal pertama yang kita lakukan itu dibalik dulu. Apanya Bang yang dibalik? Yang dibaliknya yang ini deh. Yang kedua nih. Nah, pertama-tama kan 2 per X sama dengan 4 per 8. Nah, yang keduanya 2 per X, 8 per 4. Nah, beda kan, kalau di sini kan 4 per 8. Kalau di sini 8 per 4. Ini dulu yang kita lakukan, kita balik dulu. Nah, setelah kita balik, baru kita kali silang. Kali silang kayak biasa di sini. Nah, berarti berapa? 2 kali 4, 8 kali X. 2 kali 4, 8 kali X. 2 kali 4 sama dengan 8. 8 kali X sama dengan 8X. Nah, ini opsional juga kayak abang tadi. Opsional, mau adik bawa 8x nya ke sini, 8 nya ke sini nggak masalah. Abang tapi bawa aja biar mudah. Ini berarti 8x sama dengan 8. X nya berapa? X nya 8 per 8 sama dengan 1. Nah, itu teorinya. Kalau prakteknya gimana, Bang? Nah, contoh soalnya gini. Contohnya gini, Indah akan membuat sebuah risol. Untuk pembuatan sebuah risol sendiri, Indah membutuhkan 3 cabai rawit. Pada saat ini Indah memiliki total 81 cabai rawit. Dan Indah ingin membuat semuanya menjadi risol. Berarti semua cabai rawit ini dia pengen buat jadi risol. Ditanya, berapa sih total risol yang mampu ia buat? Nah, pertama kita buat diketahuinya dulu. Diketahuinya kita harus buat risol per risol. Nanti cabai per cabai. Nah, pertama kan di sini dibilang dia untuk pembuatan sebuah risol, sebuah itu kan artinya satu. Ini berarti satu loh kita buat. Indah membutuhkan 3 cabai rawit. 1 sama dengan 3. Berarti satu risol perlu 3 cabai rawit. Nah, ini dibilang pada saat ini Indah memiliki total 81 cabai rawit. Nah, dia ini kan tadi risol. Risolnya 1. Ini 1 nih. Ini 1. Nah, cabainya yang dibutuhkan 3. Cabainya 3. Nah, sekarang dia ada 80 cabai. Kita sesuaikan dengan ini ya. Dia punya 81 cabai. Nah, dia tanya berapa risol yang mampu dia buat. Kita misalkan aja jadi X. Nah, ini perkalian senilai. Kalau perkalian senilai seperti yang kayak tadi, kita kali silang aja. 1 kali 81, 3 kali X. 3 kali X. 1 kali 81, 3 kali X. Nah, hasilnya berapa? 3x sama dengan 3. Hasilnya 81 per 3x. Nah, ini opsional kayak abang bilang tadi. Abang cuma suka aja buat kayak ini. 3x sama dengan 81. Nah, kita kan mau cari x-nya. Jadi 81 per x sama dengan 27. Jadi total risol yang mampu Indah buat dari total 81 cabai itu 27 risol. Oke, sekarang kita masuk ke soal perbandingan tidak senilai. Contoh soal nih, Budi ingin membuat sebuah istana mewah. Ia mempekerjakan 6 orang tukang, dan tukang tersebut mampu menyelesaikan istananya hanya dalam waktu 5 tahun. Budi mulai berpikir bahwa waktu 5 tahun sangatlah lama, lalu ia menambahkan lagi tukang sebanyak 4 orang. Berapa lamakah istana mewah Budi dapat dibuat? Nah, tadi kan dikatakan 5 tahun. Nah, 5 tahun nih, 5 tahun kali 12. 12 apa? 12 bulan. Kenapa kita kali 12 bulan? Karena setahun ada 12 bulan. Jadi 5 kali 12 sama dengan 60. Nah, persamaannya kita buat kayak tadi lagi. Pertama tukang sama dengan waktu. Karena
tukang sama dengan waktu, tukang sama dengan waktu. Nah, pertama-tama yang harus kita buat, kita lihat dulu. Di sini dibilang 6 orang tukang itu mampu menyelesaikan hanya 5 tahun. Pertama kita buat dulu 6 orang tukang, ini 6 mampu menyelesaikan 5 tahun. Seharusnya ini kan 5 tahun nih. Tapi karena kita udah buat ke bulan, berarti 6 tukang sama dengan 60. Nah, kita lihat lagi soalnya. Ia berpikir terlalu lama dan ia ingin menambahkan 4 orang. Berarti 6 tambah 4 berapa? 10 kan? Nah, tukangnya berarti ini kan per tukang nih. Tukangnya dari 10 yang bawah. Ini tukang yang bawah 10. Nah, ditanya berapa lama sih waktu yang kita butuhkan? Nah, waktu yang kita butuhkan itu kita kan nggak tahu, kita buat aja X. Nah, ini perbandingan yang tidak senilai, perbandingan tidak senilai. Jadi cara buatnya gimana bang? Cara buatnya pertama kita balik dulu. Yang mana kita balik? Yang ini. Yang ini dulu kita balik. Pertama 6/10, 6/10 sama kan? Nah, setelah itu 60 per X. 60 per X gimana? Kita balik dulu. Jadi X per 60. Dah. Nah, setelah kita balik, pengerjaannya sama kayak yang tadi. Tinggal kita sekali silang. Caranya gimana? 6 kali 60, 10 kali 10. Nah, 6 kali 60, 10 kali 10. 6 kali 60 itu 360. 10 kali X. 10 kali X sama dengan 10X. Nah, ini 10. Kita balik, opsional aja, nggak mau balik nggak apa-apa. 10X sama dengan 360. Cara cari X-nya gimana? 10-nya kita bawa ke bawah, atau nggak kita bagi, atau nggak kita perkan. Jadi 360 per 10. Jawab. Nah, 360 per 10 berapa? Itu 36. Jadi 36 bulan. Nah, jadi dengan total 10 tukang, Budi mampu mewujudkan rumahnya hanya dengan waktu 36 bulan. Nah, ini kan 36 bulan. Nanti tergantung di soal. Kalau di soal minta dalam waktu tahun, berarti kita ini cukup ubah 36 bulan ini menjadi ke tahun. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Nah, gimana sih cara menentukan suatu perbandingan itu senilai atau enggak tidak senilai? Nah, abang punya rumus sendiri nih. Gimana cara menentukan perbandingan itu senilai atau tidak senilai? Yang pertama, kalau dia senilai, dia pasti bakal naik-naik. Kalau enggak turun-turun. Ingat ya, diulang sekali lagi. Cara menentukannya, dia bakal naik-naik atau enggak turun-turun. Nah, kalau yang tidak senilai gimana? Dia bakal naik turun atau enggak satu lagi turun naik. Kita ulangi ya. Dia bakal naik turun atau enggak turun naik. Bang, maksudnya gimana nih bang? Ada yang naik-naik, ada yang turun-turun, ada naik turun, ada yang turun naik. Nah, maksudnya gini. Kalau yang senilai, kita contohkan kepada contoh soal tadi. Kita tanya lo, misalnya cabai sama risol. Seandainya cabainya makin banyak, apakah risol yang dihasilkan semakin sedikit? Kan jawabannya tidak. Jawabannya, kalau cabainya makin banyak, maka risol yang dihasilkan juga makin banyak. Nah, kalau misalnya cabainya makin dikit, maka risol yang dihasilkan makin sedikit. Nggak mungkin cabainya makin banyak, risolnya makin sedikit. Itu secara logikanya gitu. Jadi cara menentukan senilai, kita tanya dulu nih di soal. Kira-kira persamaannya apakah bakal naik-naik atau tidak? Dia bakal sama biasa dia. Kayak cabai sama risol. Kalau cabainya makin banyak, maka risol yang dihasilkan makin banyak. Kalau cabainya makin sedikit, maka risol yang dihasilkan makin sedikit. Nah, untuk yang senilai. Untuk yang senilai caranya gimana? Tinggal kita kali silang. Nah, satu lagi ada yang tidak senilai. Yang tidak senilai contohnya kayak tukang sama waktu tadi. Gimana bang maksudnya naik turun nih? Nah, ini kita tanya dulu pertama. Ini kita tanya sebelum kita buat soal ya, kita tanya. Nah, kira-kira apakah saat tukang itu semakin banyak, waktu pengerjaan itu akan semakin banyak atau semakin berkurang? Nah, tentu jawabannya kalau tukang yang ada semakin banyak, waktu pengerjaan suatu bangunan akan semakin sedikit. Nah, begitupun sebaliknya, apabila tukangnya semakin sedikit, maka waktu pengerjaan suatu bangunan akan semakin banyak. Kayak tadi nih, tadi pertama tukangnya 6 orang, mampu diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Nah, ditanya nih, gimana sih kalau tukangnya itu kita tambahin, berarti tukangnya bakal naik. Nah, kalau tukangnya naik ataupun tukangnya ditambah, maka waktunya kalau tukangnya ditambah waktunya makin tambah juga.
Kan enggak, logikanya kalau tukangnya nambah, waktunya bakal berkurang. Jadi dari yang pertama tukangnya 6 orang dikerjakan dalam 5 tahun. Nah, sekarang tukangnya jadi 10 orang, waktunya nggak mungkin 5 tahun, berarti di bawah 5 tahun. Nah, cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya sebenarnya hampir sama dengan yang senilai, cuman bedanya di sini aja. Bedanya pertama kita balik dulu, terus baru kita kali silang. Ingat ya, dibalik dulu, baru dikali silang. Itu aja bedanya. Beda yang tidak senilai sama yang senilai. Yang senilai contohnya kayak cabai risol tadi. Yang tidak senilai contohnya tukang sama waktu. Ingat ya, dibalik dulu baru dikali silang. Nah, lihat nih ya biar makin paham. Contohnya kayak tukang tadi. Ini kan tukangnya 6 orang nih. Mampu diselesaikan dalam waktu 60 tahun. 60 bulan. Nah, tukangnya ditambah jadi 10 orang. Berapa waktunya? Nah, ini pertama 6 tukang. Ini pertama-tama hal yang harus kita lakukan apa? Kita balik dulu. Ini 60 per X, kita jadikan X per 60. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kayak biasa lagi, tinggal kali silang aja. Kita kali silang, kita kali sampai dapat X-nya. Nah, gitu kira-kira. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nanti silahkan ditanya ya.